Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi bidarini amin. Babun idza kana as-sabu dayqan yattaziru bih. Bab yang menyatakan apabila adalah kainnya itu sempit, apabila adalah kainnya itu kecil, niscaya membikin sarung atau menyarungin ya seseorang dengannya pakaian. Jadi hadis sebelumnya dianjurkan kalau pakaiannya satu lembar itu sebahagian dibuat sarung, sebahagian dibuat ridak. Artinya satu lembar pakaian itu menjadi dua fungsi. Bagaimana kalau sekiranya pakaiannya kecil? Maka dikatakan kalau kecil tidak bisa jadi sarung dan selendang, maka dibuat sarung saja. Hadis Abi qala hadatsana Hisham bin Amar wa Sulaiman bin Abdurrahman ad-Damaski wa Yahya bin Fadal as-Sajistani qalu hadatsana Hatim yakni ibnu Ismail qala hadatsana Yaqub ibnu Mujahid Abu Hazrah an Ubadah bin al-Walid bin Ubadah bin Samit qala ataina Jabiran yakni ibn Abdullah qala sirtu ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin faqama yusalli wa kanat alayya burdatun zahabtu ukhalifu baina tarafaiha wa lam tablugh li wa kanat laha zabazibu fanakasat tuha thumma khalaftu baina tarafaiha thumma tawaqastu alaiha la taskutu thumma ji'tu hatta kumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha biyadi fa adarani hatta aqamani an yamini fa ja'a ibnu Sahrin hatta qama an yasarihi fa akhadha biyadayhi jami'an hatta aqamana khalfahu qala wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmukuni wa ana la as'aru thumma fatintu bi fa asyara ilayya an attaziru biha falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Jabir qala qultu labbaika ya Rasulullah qala idza kana wasi'an fakhalif baina tarafaihi wa idza kana dayyiqan fashdudhu alaihi hifwik diriwayatkan dari Sayyidina Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit qala kata cucu Sayyidina Ubadah bin Samit, ataina Jabiran, kami mendatangi Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yakni Jabir ibn Abdullah. Qala, ketika kami datang beliau menyampaikan sebuah riwayat memori bersama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an? Sirtu, aku ikut berjalan. Aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati, di dalam sebuah peperangan. Faqama yusalli, maka berdiri ia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat.
Ini dalil yang kesekian yang bercerita tentang solat berjamaah pada solat sunat selain yang disyariatkan jamaah. Wa kanat alayya burdatun, dan adalah di atas aku selendang. Wa kanat alayya burdatun, adalah di atasku selendang. Zahabtu, aku pergi. Ukhalifu, aku ingin menyelang-nyelangkan baina tarafaiha, antara dua tepinya selendang. Seperti bab sebelumnya yang diriwayatkan, dianjurkan dalam solat kalau punya selembar pakaian itu tepinya diselang-selangkan sehingga sebahagian bisa jadi sarung, sebahagian bisa menjadi ridha. Teringat dengan hadis tersebut, saya pun pergi berusaha untuk melakukannya. Namun falam tablugh li, tidak cukup ia pakaian untuk aku, tidak sampai ia pakaian burdah untukku. Wa kanat laha zabazib, adalah baginya pakaian burdah itu rumbai-rumbai. Zabab, zibun, kan zibun, zabun, rumbai-rumbai. Zabazib. Nah, ini rumbai-rumbai ni. Panakastuha, nakastuha boleh dua cara baca, nakastuha sama nakastuha. Pa qabaltuha, lalu aku hadap-hadapkan akannya. Jadi karena kainnya pendek, akhirnya yang disambung adalah rumbai dengan rumbainya. Karena pendek. Kalau saya ikatkan kain dengan kain, maka enggak cukup. Tapi karena dia punya rumbai, jadi agak bertambah panjangnya dengan rumbai tersebut. Jadi saya hadapkan rumbai yang sebelah kiri dengan rumbai yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau dihadapkan jadi bertambah panjang. Jadi rumbainya zaman itu mungkin lebih panjang lagi. Ini kan pendek. Ya kalau kita ikatkan di sini enggak sampai, kita akan berusaha mengikatkan di rumbainya. Itu maknanya naqastuha. Nah, karena ada rumbai, summa khalaftu baina tarafaiha, aku selang-selangkan antara dua sisinya. Aku selang-selangkan antara dua sisinya. Summa tawaqastu 'alaiha. Tawaqastu maknanya aku pegangin di atasnya rumbai, atau aku jepit di atasnya rumbai dengan leherku. Nah, ini nih salat gini supaya enggak lepas, dijepit dengan lehernya. Aku jepit, aku tahan akannya rumbai dengan leher. La taskut, supaya enggak jatuh. Nah, dah siap demikian, summa ji'tu, kemudian aku datang. Hatta kumtu an yasari Rasulillah, sehingga aku berdiri di sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan solat jamaah bukan solat wajib, solat sunat. Karena melihat Nabi solat, pengen numpang dengan solat Nabi. Kemudian aku berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terulang kembali sejarah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Fa akhadha bi yadi, maka memegang ia Nabi dengan tanganku. Sayyidina Jabir
Itu waktu itu sudah dewasa, sehingga beliau di zaman Nabi sudah menikah. Ingat hadis cerita nikah Sayyidina Jabir? Di pagi hari Sayyidina Jabir berpenampilan beda. Ada penampilan yang agak beda. Biasanya begitu. Orang menikah itu ada penampilan yang beda. Pangkas rambutnya beda, yang lain potong kukunya, kemudian kebersihannya. Lalu dikatakan, nakah tajai Jabir, kamu sudah menikah wahai Jabir? Lalu Nabi katakan, sudah wahai Rasul. Sayyiban aw bikran, janda atau perawan. Jadi boleh nanya demikian kalau sama kawan. Dan nikah sudah janda atau perawan? Itu boleh-boleh saja. Sayyidina Jabir katakan, janda wahai Rasul. Nabi katakan, kenapa enggak yang perawan? Nah, ini yang menyatakan hadis qauliyah lebih utama daripada hadis fi'liyah. Ala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha fa innaha antaqa rahiman wa ataba afhaman wa ataba afhan mulut apa ini? Faman, lebih bersih mulutnya. Nah, apa maksud lebih bersih mulutnya? Dia tidak akan ngomong menyakitkan hatimu karena tidak ada perbandingan. Tapi kalau dia janda, dia akan punya perbandingan. Nah, suami saya dulu nggak segini uang belanja, sakit hatimu. Lebih bersih rahimnya, wa arda yasir, dia ridho dengan yang sedikit, juga karena tidak ada perbandingan. Kalau ada perbandingan, ini akan menyusahkan orang yang kedua, karena akan dibandingkan dengan orang pertama. Jadi Sayyidina Jabir notabene sudah dewasa, sehingga ketika beliau berdiri di sebelah kiri, Nabi pegang tangannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, maka ketika dia berdiri di sebelah kiri, Nabi pegang telinganya dengan tangan kanan dari belakang. Ya, Sayyidina Jabir karena dewasa, fa akhadha biyadaihi, fa akhadha biyadi, beliau pegang dengan tanganku, fa adarani, beliau memposisikan aku, beliau memutar aku, hatta aqamani an yamini, sehingga beliau menempatkan aku di sebelah kanan beliau. Faja'a Ibnu Sakhar, datanglah Ibnu Sakhar. Sakhar itu batu gadang. Datanglah putra batu gadang. Nah, hatta qama an yasari, sehingga beliau berdiri di sebelah kirinya Nabi SAW. Ini dalil mengatakan kalau kita datang numpang dengan jamaah, satu imam satu makmum, kita berdiri di sebelah kiri. Nah, tapi tidak cukup hanya sekedar berdiri sebelah kiri, harus mundur ke belakang. Tapi kami enggak mundur, karena saya sendiri tidak menyadari ada yang datang di sebelah kiri Nabi. Fa akhadhana biyadaihi, memegang ia Nabi akan kami dengan kedua tangannya, jami'an, sekalian. Hatta aqamana khalfahu, sehingga menempatkan ia Nabi akan kami di belakangnya beliau. Nabi pegang dua tangan, Nabi dorong ke belakang. Nah, jadi kalau sekiranya kita sedang sholat sendirian, lalu ada jamaah numpang, tepuk pundak, dia berada di belakang, jauh, apa yang harus kita lakukan? Mundur ke belakang. Kita akan mundur ke belakang, memposisikan dekat dengan dirinya. Jangan pula mundur ke belakang, tarik di ke depan. Tak apalagi ditarik ke depan.
Karena kalau mau ditarik dia jauh di belakang. Tapi kalau antum panjang tangan, maksudnya tangannya panjang, nah bisa ditarik untuk maju ke depan. Nah kalau kita sedang sholat jamaah, ternyata makmum berdirinya 2 orang tapi di samping kita yang maju ke depan untuk memposisikan di tengah. Kalau mentok, baru kita dorong di belakang. Lalu ketika kita sedang sholat jamaah, ada kawan di sebelah kanan kita dan kita berada di sebelah kanan imam. Kita berada sebelah kanan imam dan dia di sebelah kanan kita. Kalau renggang, kita tarik bajunya untuk merapat dalam shaf. Jadi tindakan-tindakan merapikan shaf, menyempurnakan sholat dikerjakan dalam sholat. Nah, dikerjakan dalam sholat. Sampai ada sebagian sahabat yang melepaskan bahagian pakaian dari kawannya sedang sholat karena cara berpakaiannya tidak benar. Misalnya kalau kita lihat kawan sedang sholat, dia gulung dengan bajunya, kita buka, kita keluar sholat, kita rapikan, baru kita rapatkan lagi. Dia sedang sholat, pecinya begini, kita pegang, kita pasang yang baik-baik. Nah begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya orang yang dalam ibadah atau kita yang sedang ibadah itu tidak terhalang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun dalam konteks kesempurnaan, bukan dalam bab halal haram. Nah, beliau ambil tangan kami secara serentak, kemudian menempatkan kami di belakang beliau dan didorong ke belakang. Dan jadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam yarmukuni, beliau melirik ke aku. Jadi sedang salat itu melirik ke saya. Wala ash'ur wa ana la ash'ur, padahal saya tidak menyadarinya. Summa patintu bih, kemudian aku sadari dengannya. Aku sadar sedang dilirik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, yang kali ketiga Nabi lakukan teguran sedang solat. Fa asyara ilayya, mengisyarat ya Nabi kepadaku, an attazira biha, bahwa aku bikin sarung dengannya pakaian. Karena kondisi pakaian aku tadi, yang aku ikatkan bukan ujungnya tapi rumbainya. Karena saking takut jatuh, aku jepit dengan leher, sehingga solatnya kurang maksimal. Ketika aku dilihat oleh Nabi dengan sudut mata, Nabi isyarat kepada saya untuk dibuat sarung saja, nggak usah diikatkan, dipaksakan karena pakaianmu kecil. Maka tak kala telah selesai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wahai Jabir," aku katakan, "Labbaik ya Rasulullah. Idza kana wasi'an fakhallif baina tarafaihi." Apabila ada ia pakaian itu lebar, apabila ada ia pakaian itu luas, maka khalif, selang-selangkan olehmu antara dua sisinya. Wa in kana dayiqan, jika apabila ada ia pakaian itu sempit, pakaiannya kecil, fasdudhu, ikatkan olehmu akannya pakaian, ala hikwik, atas pinggangmu. Artinya buat sarung saja, gak usah dipaksakan untuk menutup pundak. Nah, 3 kali dalam satu sholat Nabi memberikan teguran kepada makmum. Hadis. وبه قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم
ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يستمل استمال اليهودي. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, idza kana li ahadikum saubani, apabila ada bagi salah seorang kalian dua pakaian, dua lembar pakaian seperti pakaian jamaah haji, falisalli fihima, maka hendaklah dia salat pada dua pakaian tersebut, satu dijadikan sarung, yang satu dijadikan selendang. Fa illam yakun illa thawbun wahid, apabila tidak ada kecuali satu pakaian. Saat ini itu yakunnya tam. Jadi salah satu hukum hakam, karena dia kadang-kadang beramal tam. Di sini dia butuh fa'il saja. Fa illam yakun illa thawbun wahid, apabila tidak ada kecuali satu pakaian, falyattazir bih, hendaklah dia bikin sarung dengannya pakaian, dan jangan ia melilit diri istimal al-yahud, seperti istimal melilit badan dengan satu lembar pakaian yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Nah, istimal al-yahud. Maka kalau kita ingin melihat, nah, bagaimana praktek cara memakai satu pakaian, satu sarung, satu selendang, seperti hadis bab sebelum ini, yakni metode pemakaian yang dilakukan oleh Buddha yang botak baju kuning itu, Hindu Buddha. Nah, kan satu pakaian dia bisa jadikan sarung, nah bisa jadikan baju. Tapi yattazil yahud, istimal yahud yang dimasukkan di sini adalah melilit pakaian sehingga tidak bebas bergerak, seperti orang kedinginan, seperti dia lilit badannya sehingga tangan nggak bisa bergerak. Ini nggak dibolehkan. Mana istimal yahud, karena pakaiannya kecil atau tidak cukup untuk bebas bergerak di dalamnya. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال حدثنا أبو المنيب عبيد الله بن عتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف ولا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. Melarang oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mengerjakan solat ia seseorang fi lihafin, pada selimut, la yatawassahu bih, yang ia tidak melakukan tawassuh atau tausyih dengannya selimut. Tausyih adalah ayat khuda tarafa saubin alqahu ala mankibihil aiman min tahti yadihil yusra. Seseorang ambil ujung pakaiannya lalu diletakkan di atas pundak yang kanan dari bawah tangan kiri. Letakkan di atas pundak kanan dari bawah tangan kiri. Dari ketiak kiri
naikkan ke pundak tangan kanan. Nah, kemudian dia ambil sisi daripada tepi yang lain, diletakkan di atas pundak kiri dari bawah ke tiak kanan. Jadi tangannya bebas bergerak. Nah, ini yang namanya yukhalif. Atau bahasa yang lain tausyih. Jadi bukan tangannya ditutup dan tidak tutup. Nah, ini yang nggak boleh. Karena kalau dia bergerak, kebuka di depannya, atau dia tidak bisa sujud. Ini tidak diperbolehkan. Itu disebut istimal yahud. Nah, yukhalif yang dibolehkan oleh Nabi, taruh di pundak kanan dari ketiak bawah, taruh di pundak kiri dari ketiak kanan. Jadi tangannya keluar dan ada diselangkan dua sudutnya di atas pundak. Itu mana yukhalif. Wal akhar alla tusalliya fi sarawil. Yang lainnya, Nabi juga melarang bahwa kamu sholat pada celana walaisa alaika rida, dan tidak ada di atasmu selendang. Sholat pakai celana, sholat pakai sarung, tapi pundaknya tertutup. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Nah, bagaimana kita satukan yang hadis yang tadi? Ketika Nabi katakan pada Sayyidina Jabir, jadikan sarung saja, berarti Nabi mengizinkan untuk memakai sarung saja. Maka hadis ini dilengkapi dengan hadis sebelumnya, wal yaj'al ala atikahi walau hablan. Hendak dia letakkan di atas pundaknya walaupun itu tali. Nah, walaupun itu tali. Akhirnya masyarakat dulu jika di sawah, orang ke sawah hanya bawa sarung saja. Kemudian mandi salat zuhur, pakai sarung salat zuhur. Enggak ada peci, enggak ada apa-apa. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Minang? Ambil daun kayu, taruh di telinga. Aneh pula. Ketika ada orang minta sembelihan ayam, pecinya nggak ada, cari daun kayu, taruh di telinga. Di mana asal usulnya itu? Nah, asal usulnya adalah meminimalisir dari perintah Nabi meletakkan sesuatu tali di pundak. Karena nggak ada tali, maka ditaruhlah daun di telinga. Ini kalau kita katakan boleh, ya nggak boleh, nggak sesuai dengan perintah. Kalau kita katakan nggak boleh, apa alasannya? La yudrakul kullu, la yudrakul jullu. Kalau nggak bisa dikerjain semuanya, ya minimal ada satu yang diselipkan di dekat pundak, yaitu telinga. Walaupun perintahnya tidak cukup, itulah asal usul dari perbuatan mereka. Jadi ada dalilnya juga. Nah, walaupun pelaksanaannya tidak tepat. Nah, babul isbal fi shalah, hadis. وبه قال حدثنا زيد بن أخزام قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbala, siapa saja yang memanjangkan, mengulurkan sarungnya, fi salatihi, dalam salatnya, khuyala'a, karena takabur, karena ujub, falaisa minallah, maka tidak ada dari Allah, bihilin wala haramin, pada yang halal
pada halal dan haram. Maksudnya fi ayyaja'alahu fi hillin minadz-dzunub wa huwa ayyghfirullah wala fi ayyamna'ahu ayyafadhu min su'il a'mal. Jadi falaisa, maka tidak ada ia seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya pemberian dari Allah itu fi hillin, pada hillin. Hillin maknanya melepaskan dari dosa. Wala haramin, dan tidak juga menghalanginya dari yang haram. Jadi Allah tidak akan melepaskan orang tersebut dari dosa dengan mengampuninya, dan Allah tidak menjaga orang tersebut dari terlibat dari dosa. Jadi orang yang sholat dengan isbal karena sombong dan ujub, maka dia tidak dapat pengampunan Allah. Itu makna fi hillin. Hillin maknanya melepaskan. Wala haramin, tidak juga pada haram, maknanya menjaga dia dari amal-amal yang jelek. Di sini masih ada kait dengan bahasa khuyala, bahasa sombong. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memberitakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini batinun, aku ini perut agak besar. Nah, ketika aku pakai sarung, dia turun ke bawah. Kalau aku putar lagi, turun lagi. Kecuali kalau aku perhatikan terus, baru dia nggak turun-turun. Kadangkala itu lama-lama sarung bisa jadi celana pendek. Kalau dia putar terus, putar lagi. Apa kata Sayyidina Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Innahu laisa min ahli. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melihat tabi'in memakai pakaian yang isbal, lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menegurnya, kamu jangan pakai pakaian yang isbal. Tabi'in itu lihat beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga isbal, maka dikatakan jangan larang orang kalau kamu mengerjakannya. Nah, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan, kalau masih ada yang ngomong demikian, saya akan potong lidahnya. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendapatkan toleransi hukum pakai isbal? Ketika beliau di zaman Nabi pernah memanjat pohon, kemudian terlihat betisnya oleh sahabat kecil sekali. Nah, kecil. Kalau antum lihat tuh orang yang paling kecil tuh, betisnya sebesar lengan kita. Nah, oleh kita betis, dia lengan. Oleh dia betis sama besar sama lengan kita. Sehingga sahabat tertawa. Akhirnya Sayyidina Nabi SAW bersabda, betisnya Abdullah ibn Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Maka ulama Syafi'iyah menempatkan isbal haram hukumnya kalau khuyala. Nah, kalau tidak ada khuyala karena berapa faktor. Satu, nggak ada uang untuk motong baju. Katakanlah santri baru. Kalau sebagian orang mungkin kita melihat apa nggak ada uang motong baju, cuma 10.000 rupiah. Nah, sebagian orang mungkin dia punya kemampuan, sebagian tapi punya pertimbangan. Bagaimana kira-kira kalau jajannya sebulan 100.000, nggak lebih dari orang tuanya. Untuk motong rambut pun mikir. Tahu berapa harga uang 100.000? Apalagi kalau punya orang tua hidup di zaman Belanda. Nah, itu ngasih uang 100.000 tuh kayak sudah besar sekali, karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau dia punya papa mama, nah papi mami,
Itu orang tua abad modern tahu dan nilai uang 1.000. Tapi kalau dia punya ayah, nah, uang 1.000 tuh dulu dah bisa kami beli macam-macam. Kamu minta 1.000 sebulan, bilang nggak cukup. Itu satu pertimbangan. Yang kedua, isbal itu kadangkala karena beberapa faktor yang tidak disengaja. Misalnya ada penurunan berat badan. Nah, yang kemarin tuh udah cocok dah celananya. Sekarang karena ada penurunan berat badan, nurun, ngolor. Kadang-kadang ikat pinggangnya. Nah, jadi kita tidak bisa memandang dalam bab isbal karena banyak faktor. Bahkan ulama katakan kalau seseorang mengulurkan kaki celananya karena menutupi bintang-bintang penghargaan di kakinya, maka hukumnya tidak termasuk khuyala. Karena kalau ditinggikan kaki celananya nampak banyak bintang. Nah, ini penghargaan main bola di mana? Ini penghargaan mana? Orang bintang di baju, dia bintang di kaki. Dia turunkan kaki celana karena menutupi kaki tersebut, maka ini tidak masuk faktor khuyala. Nah, hadis وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, bainama rajulun, ketika seorang laki-laki yusalli, mengerjakan salat, musbilan izarahu, hakadan dia mengisbalkan sarungnya. Idh qala lahu, tiba-tiba berkata kepadanya oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, idhab fatawadda, pergilah kamu wuduklah. Fadhahaba fatawadda'a, maka dia pun pergi dan berwuduk. Summa ja'a, kemudian dia datang kembali. Summa qala, kemudian dia berkata, idhab fatawadda, kemudian berkata, ya Nabi, pergilah kamu berwuduklah. Fadhahaba fatawadda'a, maka dia pun pergi lalu berwuduk kembali. Summa ja'a, kemudian dia datang lagi. Faqala lahu rajul, maka berkata kepadanya Nabi oleh Rasul, maka berkata kepadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh rajulun. Rajulun yang mana? Rajulun yang mana? Rajulun yang lain. Nah, karena nakirah diulang nakirah berarti orang lain. Nah, bainama rajulun nakira, faqala lahu rajulun nakira, berarti orangnya beda. Tapi kalau rajulun kedua dikasih alif lam, maka rajulun kedua ini adalah rajulun pertama, ahdi dzikri. Maka berkata kepada Nabi rajulun oleh laki-laki yang lain, ya Rasulullah, malaka, kenapa engkau wahai Rasul? Kasihan saya lihat dia. Amartahu ayatawadda, engkau perintahkan dia untuk berwudu. Summa sakatta'an, kemudian engkau diamin di atasnya. Kau suruh dia wudu, datang dia. Pas datang wudu lagi. Dia pergi wudu lagi, datang lagi dia. Engkau sari lagi dia wudu. Kenapa enggak dikomenin? Capek dia tuh. Pergi wudu, balik lagi, suruh wudu lagi, balik lagi. Nah, dua kali Nabi buat hal ini. Satu kepada musi'is salat, laki-laki yang
tidak bagus salatnya. Ja'a rajulun fa shalla, datang seorang laki-laki masuk masjid, dia salat. Kemudian datang kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Faradda alaihi Rasul. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi lah kamu, belum salat. Dia salat lagi. Selesai salat, summa ja'a fa sallama ala Rasulillah faradda alaihi faqala lahu Rasul, "Shalli fa innaka lam tusalli." Dia pergi salat lagi, datang lagi. 3 kali lalu dikatakan, ya Rasulullah, cuma begini yang saya tahu. Nah, kalau dari tadi ngomong kan nggak ada masalah. Nah, ini udah 3 kali nggak sadar juga. Nah, begitu juga orang ini. Untung ada kawan yang ingatin. Nah, seharusnya kalau kita tidak menyadari di mana letak kesalahan, kata Nabi bertanya. Ini nggak bertanya, pergilah kamu wuduk lagi. Dia pergi wuduk. Datang kamu pergi lagi wuduk lagi. Seharusnya dia nyadar apa salah saya, apa yang harus saya perbaiki. Tapi dia nggak mau bertanya. Ya Nabi juga nggak peduli kalau nggak bertanya, sudah wuduk lagi, sholat lagi. Kemudian dia baru sadar, ya Rasul, wallahi ma usinu illa hada, saya nggak pandai kecuali memang kayak gini. Maka Nabi bersabda, kamu kalau sholat baca begini. Nah, yang ini dapat respon dari sahabat yang, ya Rasul, kenapa engkau suruh dia berwuduk lalu engkau diam di atasnya? Sakata'an. Faqala, maka Nabi menjawab, sesungguhnya dia kana yusolli, adalah dia tadi. Nah, sebelumnya itu mengerjakan solat sementara dia mengisbalkan sarungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima solat seseorang yang isbal sarungnya. Kalau dikatakan sarung, maka isbal juga ada pada yang lain. Sebagaimana riwayat, isbal juga ada pada gamis, bahkan isbal juga ada pada sorban. Nah, sorban yang ekornya sampai ke ekor orangnya, nah itu isbal. Itu sorban orang India, tak kursing tuh punya. Babun fi kam tusallil mar'ah, bab kam, pada berapa pakaian, atau harusnya pada apa ya? Fi kam, pada berapa jenis pakaian tusallil mar'atu, melakukan salat oleh wanita. Hadis. Wa bihi qala hadatsana al-Qanabi an Malik an Muhammad ibn Zaid al-Qunfadh an ummihi annaha salat Salamah ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب zuhura qadamaiha. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Zaid bin Qunfadh dari mak beliau, sesungguhnya mak sa'alat, pernah bertanya kepada Sayyidatina Ummu Salamah. Apa pertanyaan ibu daripada Muhammad bin Zaid bin Qunfadh kepada Sayyidatina Ummi Salamah? Mada tusalli fil mar'ah min thiyab, apa saja artinya apakah sesuatu yang mengerjakan solat padanya sesuatu oleh wanita, minas thiyab, dari pakaian. Jadi pakaian-pakaian apa saja yang bisa dipakai wanita untuk sholat. Faqalat, berkata ya Sayyidatina Ummi Salamah, fil khimar, satu pada mukena. Nah, sholat dengan menggunakan mukena. Kemudian dar'is sabi', baju besi. Nah, maksud di sini baju kurung. Khimar bi kasr kha ma yukti bi ra'sal mar'ah, sesuatu yang menutupi kepala wanita. Sahibul muhakkam, khimar adalah an-nasif. Qala Hafiz bi satrati ra'as, penutup kepala.
jamaknya khumur, sedangkan dir qamisul mar'ah. Nah, baju kurung. Mana dasarnya baju besi, maksud di sini adalah baju gamis wanita. Itu namanya apa? Dir'u. As-sabiq, yang sabiq maksudnya yang panjang sampai ke bawah. Baju gamis yang dalam, bukan setengah tiang tapi sampai ke bawah. Kalau baju kurung Minang itu ada yang dalam, ada yang setengah. Ini yang dalam. Alladzi yughayyibu zuhura qadamai, yang bisa menghilangkan, maksudnya menutupi punggung kedua telapak kakinya, sampai menghilangkan, menutupi punggung kedua telapak kakinya. Ini pakaian dianjurkan bagi wanita dalam melakukan sholat. Nah, itu salah satunya. Hadis وبه قال حدثنا مجاهد ابن موسى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد ابن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا yughatti zuhura qadamaiha. Pernah ditanya, sesungguhnya Sayyidatina Ummi Salamah pernah bertanya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan beliau adalah, atusallil mar'ah, apakah boleh salat seorang wanita bidir'in pada baju gamis, baju kurung, wa khimarin, dan mukena, laisa alaiha izar, yang tidak ada di atasnya wanita sarung. Pakai dua baju saja, baju kurung sama mukena, sarungnya enggak ada. Qala, berkata ya Sayyidina Rasul, jawabannya dibuang, boleh apabila adalah baju kurungnya sabiwan, itu yang dalam, yang panjang, yughatti, yang bisa menutupi, zuhura qadamaiha, punggung dua telapak kakinya. Bab al-mar'atu tusalli bighairi khimar, menjelaskan tentang wanita yang sholat tanpa mukena. Hadis وبه قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين أن صفية بنت الحارث عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah bersabda, la yaqbalullahu salata haidin, tidak menerima oleh Allah Subhanahu wa taala akan salat wanita berhaid kecuali dengan mukena. Idris, boleh wanita berhaid salat? Apa hukumnya? Dilarang. Kalau bagaimana dengan hadis ini? Apa? Belum dengar. Coba Irfan dijelaskan surahnya. Nggak tahu juga. Nah, ini dalil yang kesekian untuk Wahabi anti takwil. Nah, kalau mereka katakan anti, memang otak dia itu anti takwil. Maknanya tidak boleh ditakwil Al-Quran, tidak boleh ditakwil hadis. Nah, kalau tidak boleh ditakwil
maka orang haid boleh sholat. Nah, tidak sah sholat orang berhaid kecuali pakai mukena. Kalau orang berhaid pakai mukena dia sholat, sah sholatnya. Itu pemahaman orang Luri Tabuang. Tapi pemahaman ulama fikih, ulama ahli sunnah disebutkan haid maknanya wanita baligh. Nah, artinya tidak sah salat wanita yang sudah baligh kecuali dengan mukena. Artinya mukena dalam makna menutup kepala tanpa meninggalkan sedikit pun bagian dari sehelai rambut sekalipun, itu syarat untuk sah salat seorang wanita. Walaupun tidak ada mukena, mungkin dengan jilbab yang dalam, yang penting khimar itu penutup kepala, maka mukena namanya, atau jilbab namanya, atau apa saja, maka hukumnya sah. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت عليها صفية أم طلحة الطلاحة فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقواه وقال لي شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أمي سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. Diriwayatkan daripada Imam Muhammad, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, nah Sayyidina Muhammad, yaitu adik atau kakak, adik daripada Sayyidatina Aisyah, yaitu Sayyidina Muhammad bin Abi Bakar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad menceritakan tentang uni beliau. Nah, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala nazalat, beliau singgah atas seorang yang bernama Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah ini kunyahnya adalah Ummi Tolhatat Tolahat, uminya para Tolha. Nah, Ummi Tolha, Tolahat, beberapa Tolha. Paraat banatin laha, lalu melihat ia Sayyidatina Aisyah akan beberapa putri, beberapa anak wanita, anaknya Sayyidah Sofiyah. Faqalat, maka berkata ia Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala, beliau pernah berkunjung, beliau pernah masuk jumpa aku, dia datang ke rumahku. Wa fi hujrati jariyah, di dalam kamarku, dalam rumah kecilku ada seorang budak wanita. Fa'alqali haqwa, lalu memberikan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagiku akan sarungnya. Hikwa pinggang, haqwa pakaian dipakai di pinggang, sarung. Memberikan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagiku akan sarungnya. Wa qala li, berkata ia Nabi kepadaku, subkihi, belah olehmu wahai Aisyah akannya sarung tersebut, bisuqqatain, menjadi dua belahan. Fa'ati hadhihi nisfan, berikan olehmu kepada ini seorang jariyah setengahnya, jariyah yang kamu punya itu. Wa wal fatat allati inda ummi Salamah nisfan, kemudian berikan kepada anak wanita atau pemudi, fata pemuda, patata pemudi, fata remajawan, patata remajawati,
Nah, remajawan, remajawati, jangan remaja-remaji. Al-fatata allati, kepada wanita yang ada bersama Sayyidatina Ummi Salamah setengahnya. Fa ini, maka sesungguhnya aku la araha, tidaklah aku melihat akannya anak wanita, melainkan qad hadat, sungguh telah mengalami haid. Haidnya dah balik. Kalau sudah balik, itu harus menutup aurat secara sempurna. Aula araha, riwayat yang lain, tidak aku lihat akan keduanya, melainkan sungguh berhaid kedua-duanya. Sungguh telah balik kedua-duanya, baik budak wanitamu maupun budak wanita milik Ummi Salamah. Maka berikan separuh-separuh. Maka istimbat yang ingin ditampilkan oleh Imam Abu Daud di sini, bagaimana mementingkan menutup aurat bagi anak wanita walaupun dia budak kalau sudah balik, sehingga Nabi SAW membagi sarung beliau. Nah, itu secara hukum. Tapi secara ilmu tasawuf, lihat di sini kesederhanaan sahabat. Sampai Sayyidah Aisyah tidak punya kain untuk menutupi budak wanitanya. Bukan hanya Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Ummi Salamah juga mengalami yang sama. Dan juga Sayyidina Rasul SAW tidak punya kain memberikan kepada budak kedua istrinya. Bahkan perlu memberikan sarung beliau dan dibagi dua. Nah, bayangkan, kalau ada orang datang tamu ke rumah kita mau sholat, kita siapkan sejadah sebanyak berapa dia mau. Nah, sejadahnya ini, sarungnya ini, mukenanya ini, sampai tamu itu lengkap dengan sarung, sejadah dan mukenanya. Saking banyaknya sarung-sarung dan sejadah di rumahnya. Nah, apalagi di rumah orang-orang kaya. Nah, itu sejadah di rumahnya sebanyak sejadah masjid. Nah, kalau buka bersama, ada aja sejadah semuanya. Semua dapat sejadah. Lihat kesederhanaan Sayyidina Rasul. Babu maja'a fi sadl fi shalah. Bab hadis yang datang, yang diriwayatkan tentang sadal. Sadal adalah mengulur pakaian sampai mengenai tanah. Itu namanya sadal di dalam salat. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn al-Ala wa Ibrahim ibn Musa an ibn al-Mubarak an al-Hasan ibn Dhakwan an Sulaiman al-Ahwal an Atha qala Ibrahimu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil sadli fi salati wa yughatti rajulu fahu. Nah, jadi sadal itu lebih parah pada isbal. Isbal terulur menutup mata kaki, sadal terulur menutup tumit sampai kena lantai. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari sadal, menutup, mengulurkan pakaian sampai mengenai tanah, lantai dalam sholat. Kemudian yuwattiya rajulu fa, melarang oleh Nabi bahwa menutup oleh seseorang akan mulutnya. Nah, akan mulutnya. Walaupun musim corona, waktu sholat itu masker dibuka dalam sholat. Jangan pakai masker. Kalau pergi haji dan umrah, walaupun banyak debu, jangan pakai masker. Hirup saja debu-debu tanah haram itu. Nah, Allah yang buat dia berdebu. Maka debunya itu tidak seperti dengan debu pabrik dan yang lain-lain. Tanah haram, tanah yang kalau kita bawa ke Indonesia wajib dibalikkan lagi ke situ. Itu nilai tanahnya. Musim cincin akik, ada orang pergi umroh, diambil dia batu di Makkah sana, dibuat di cincin. Nah, ini dari batu Makkah ini. Haram hukumnya, dia harus balik lagi ke situ, mengembalikan akiknya. Jadi tidak boleh mengambil tanah haram
dan bagian bumi tanah dari tanah haram kalau dikeluarkan wajib dikembalikan. Ini di samping Ka'bah dia pakai masker. Nah, betul-betul tidak punya perasaan. Kalau kita datang ke rumah orang kaya kita pakai masker, ngomong dan sudah pakai masker, ini tidak punya perasaan. Sehingga Nabi sabdakan, kalau dalam sholat kamu bermunajat dengan Tuhanmu, maka makruh hukumnya menutup mulut walaupun dengan tangan sekalipun, kecuali ketika menguap tetap disunahkan menutup mulut dalam sholat. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى بن طباع قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. Nah, diriwayatkan daripada Imam Ibnu Jurayj, kata beliau, aksaruma, sering sekali, ra'aitu Ata'an, aku melihat Imam Ata' bin Abi Rabah, ini tabi'in, yusolli, mengerjakan salat sadilan, hakadan beliau terulur pakaiannya sampai ke tanah. Nah, ini hadis maktu', sanadnya terputus dan dia bukan hadis marfu', bahkan itu hadis bukan mauquf. Marfu' bukan, mauquf bukan, karena dia hanya sampai kepada Imam Ata' bin Abi Rabah. Nah, bagaimana kalau kita hidup di zaman Imam Ata' bin Abi Rabah? Lihat dengan keilmuan Imam Ata' bin Abi Rabah, gurunya para tabi'in, termasuk guru daripada ulama-ulama mazhab. Lalu dalam waktu yang sama beliau pakai pakaian waktu sholat sampai terulur dan sampai menyentuh lantai. Nah, babus salati fi syu'urin nisa, bab salat pada pakaian-pakaian yang identik dengan wanita, atau syu'ur maknanya selimut. Salah. Ulang, bab salat pada selimut wanita. Hadis. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أشعث عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحوفنا قال عبيد الله شك أبي. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan solat pada selimut-selimut kami. Luhufina, sama selimut-selimut kami. Qala Ubaidullah syakka abi. Abi saya ragu apakah syu'ur atau lihaf, bahasa yang dikeluarkan oleh Sayyidatina Aisyah. Tapi walaupun maknanya kalimat beda, maknanya sama. Jadi selimut wanita, berarti ada selimut laki-laki. Nah, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun memakai selimut wanita di tidurnya, tapi tidak memakai selimut wanita itu dalam sholat. Mungkin kalau dingin cuaca, sehingga dah pakai gamis, pakai jubah masih dingin, dah pakai selendang dingin, akhirnya pakai selimut lagi sholat. Nah, kalau selimut itu laki-laki, boleh saja kita pakai. Tapi kalau corak warnanya selimut wanita, warnanya pinky, kemudian gambarnya gambar love-love, itu jangan dipakai untuk sholat. Untuk selimut saja, mati lampu nggak ada masalah, nggak nampak tasabuhnya. Tapi kalau sholat dah pakai begituan, walaupun tidak haram, tapi tasabuh. Ini selimut. Nah, jadi ada selimut yang identik dengan laki-laki, ada selimut identik dengan perempuan. Maka kalau antum masih laki-laki tunggal, nah, maka selimutnya beli yang laki-laki. Bab rajul yusalli akisan sya'rahu, bab seseorang
Bab seorang laki-laki yang solat keadaan mengikat rambutnya. Rambut panjang diikat, masukkan dalam peci. Hadis. وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثنا عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن ابن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز صفره في كفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ضفره. Ini hasil didikan Sayyidina Rasul yang melihat Nabi menegur orang sedang sholat, tidak ditunggu selesai sholat. Kalau sampai sedang sholat ada pelanggaran walaupun makruh sekalipun. Ini kisahnya. Jadi ada seorang tabi'in nama beliau Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi. Tabi'in yang bernama Abi Sa'id al-Makburi. Sesungguhnya beliau pernah melihat Aba Rafi'. Aba Rafi' ini adalah maulan Nabi, mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pernah menjadi budak Rasul, pernah mengabdi melayani Sayyidina Rasul. Kebetulan Aba Rafi' marra, melintasi ia dengan Sayyidina Hasan bin Ali alaihi wassalam. Sayyidina Hasan bin Ali alaihi wassalam atau radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa huwa yusalli. Padahal dia Sayyidina Hasan sedang solat, qaiman berdiri. Waqad gharaza, sungguh mengikat ia Sayyidina Hasan akan kepangannya ke dalam pundaknya. Mengikat itu maksudnya mengeratkan. Jadi rambutnya dikepang, dimasukkan dalam pundak. Nah, jadi terikat di situ. Fahallaha Abu Rafi', membuka akannya oleh Sayyidina Abu Rafi', dibuka dia. Nah, kita sedang sholat, ganggu rambut kita. Faltafata Hasanun ilaih, menoleh Sayyidina Hasan padanya, mughdab, keadaan marah. Ini gak bisa ngomong kan, karena sedang sholat, reaksi mukanya saja. Berkata Abu Rafi', akbil ala sholatik wala taghdab, fokus saja ke sholat kamu, jangan marah. Nah, fokus saja ke sholat kamu, artinya hadap lagi ke depan, jangan marah. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika kiflus syaitan." Itu adalah tempat duduk setan. Jadi rambut yang tertahan sedang sholat itulah tempat duduknya syaitan. Mana yang masukkan tempat duduk setan, yaitu maghraza dafri, itu tempat mengikat kepangan tadi. Nah, jadi dalam sholat dianjurkan untuk tidak mengikat rambut. Namun hal ini khilafiyah. Apakah berlaku pada wanita juga? Sebagian ulama mengatakan iya. Laki-laki, wanita kalau sholat memiliki rambut panjang yang diikat, biarkan terurai. Jadi wanita jangan disanggul rambutnya sedang sholat, jangan diikat, dibuka aja dalam mukenanya. Tapi jangan sampai rambut lebih panjang pada mukena. Nanti ketika dia sujud nampak pula ujung rambutnya. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak, seperti indikasi daripada judul yang diterapkan oleh Imam Abu Daud, babur rajul. Rajul yang enggak boleh. Kalau wanita itu enggak ada masalah, karena wanita rambutnya terlalu panjang. Kalau enggak diikat nanti keluar. Tapi kalau laki-laki kan panjangnya tidak boleh lewat daripada pundak. Naam. Hadis.
وبه قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمري بن حارث أن بكيرا حدثه أن قريبا مولى ابن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن حارث يصلي ورأسه مأكوس من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. Nah, tindakan yang sama dengan Sayyidina Abu Rafi' juga dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas ro'a, beliau melihat Sayyidina Abdullah bin Haris yusalli, mengerjakan salat, wa ra'suhu, sementara rambutnya beliau ma'kus, diikat dengan tali, diikat dengan benang, mi wara'i, dari belakang. Faqama wara'ah, berdiri ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, di belakangnya Sayyidina Abdullah bin Haris. Faja'ala, maka jadi ya Sayyidina Abdullah bin Abbas yahulluh, melepaskan ia akannya ikatan. Wa aqarra lahul akhar, dan menyetujui, mengakui baginya oleh yang lain. Ini aqarrahu akhar ini mutalanya kepada Quraiban Maula Ibn Abbas haddatsahu. Ya, betul begitu. Enggak masuk dalam cerita, masuk dalam riwayat, cerita periwayatan, bukan cerita kejadian. Falamman sarafa, maka tatkala selesai salat ia Sayyidina Abdullah bin Haris, aqbala ila Ibni Abbas, dia menghadap jumpa Sayyidina Abdullah bin Abbas seraya berkata, malaka wa ra'si, apa urusanmu sama kepalaku? Nah, kenapa saya salat diganggu-ganggu? Malaka wa ra'si. Qala, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama masalu hada, hanya saja perumpamaan ini orang solat yang mengikat rambut, masalul ladzi yusalli, perumpamaan orang yang menjalankan solat, wa huwa maktuf. Maktuf maknanya syuddat yadu ila khalfi katifai mutikan bil habal. Nah, diikat tangannya ke belakang pundaknya dengan tali. Sama dengan salat begini, orang ikat rambut tu. Allahu a'lam.